Baru-baru ini, Nvidia mengumumkan Magic 3D, sebuah model kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan objek 3 dimensi dari sebuah deskripsi teks. Tujuan dari model ini adalah untuk membuka kreativitas semua orang dalam membuat konten 3 dimensi. Setelah disempurnakan, teknologi ini dapat mempercepat pengembangan video game, virtual reality dan efek khusus untuk film atau art scene CGI. Teknologi ini diklaim dapat menghasilkan objek 3 dimensi 2 kali lebih cepat dibandingkan produk serupa dari para peneliti Google yang bernama Dream Fusion. Meta menghentikan bot kecerdasan buatan mereka yang bernama Galactica, 2 hari setelah diluncurkan ke publik. Galactica adalah sebuah sistem machine learning yang bertujuan untuk meringkas dan mempelajari informasi. Meta AI mengembangkan Galactica sebagai cara untuk mengatur sains dan memadatkan informasi ilmiah dalam jumlah yang besar untuk melakukan hal-hal seperti memecahkan masalah matematika, menulis kode ilmiah dan membuat ringkasan penelitian. Bot ini ditarik dari publik dikarenakan beberapa laporan kesalahan seperti tidak akurat, rasis, menghasilkan informasi palsu serta secara keliru mengutip para ilmuwan terkemuka. Hal ini disebabkan karena model kewalahan oleh sejumlah besar informasi yang salah. Spot AI adalah sebuah startup yang menyediakan sistem analitik berbasis cloud yang dapat membaca rekaman kamera CCTV untuk mendapatkan informasi tentang keamanan dan keselamatan aktivitas operasional. Startup ini baru saja mengumumkan pendanaan senilai $40 juta atau sekitar 617 miliar rupiah. Spot AI memberikan solusi pada masalah di mana kebanyakan video keamanan tidak diolah dan dibiarkan begitu saja. Startup ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai keamanan dan aktivitas operasional dari mana saja untuk membantu mendorong efisiensi dan meminimalkan kerugian. Para peneliti di Pusat Bit dan Atom MIT sedang mengerjakan proyek merancang robot yang dapat merakit dirinya sendiri. Robot ini terdiri dari bagian-bagian kecil yang saling membangun struktur. Lebih cerdasnya lagi, robot ini bukan hanya membangun dirinya sendiri, melainkan membangun lebih banyak robot untuk membantunya membangun lebih cepat atau membuat dirinya lebih besar sehingga dapat membangun struktur lebih cepat. Teknologi semacam ini dapat sangat membantu dalam perjalanan luar angkasa di mana robot ini dapat membangun struktur sebelum manusia tiba. Struktur yang dapat dibangun hampir semua hal termasuk bangunan dan kendaraan. Harvey, sebuah startup yang digambarkan sebagai kopilot untuk pengacara mengumumkan pendanaan sebesar $5 juta atau sekitar 77 miliar rupiah. Produk mereka memberikan pengacara sebuah antarmuka untuk alur kerja hukum yang sedang ditangani. Kecerdasan buatan ini juga dapat membantu pengacara mengedit dokumen hukum dan melakukan penelitian hukum yang dulunya dilakukan secara manual. Kecerdasan buatan ini akan menjadi jembatan antara teknologi dan pengacara dengan hukum sehingga pengacara dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan pekerjaan dengan kualitas lebih tinggi. Kecerdasan buatan sudah masuk hampir ke semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam sistem peradilan pidana. Pengambilan keputusan berbasis data dan berbasis algoritma semakin banyak digunakan dalam penilaian resiko pra-persidangan di Amerika Serikat. Beberapa berpendapat bahwa teknologi ini dapat menghilangkan bias yang melekat dalam tokoh peradilan pidana seperti polisi, hakim atau jaksa. Namun beberapa juga berpendapat lain, seperti teknologi ini hanya akan mentransfer bias dari manusia ke algoritma karena data masuk yang buruk akan mengarahkan kepada data keluar yang buruk juga. Linde, perusahaan gas industri terbesar di dunia mengatakan bahwa pihaknya telah mulai memproduksi hidrogen hijau di fasilitasnya di Yunani. Dikutip dari Reuters, perusahaan Amerika Serikat Jerman ini memasok gas oksigen, nitrogen dan hidrogen ke pabrik dan rumah sakit. Mereka mengklaim bahwa itu merupakan produksi hidrogen hijau pertama di Yunani. China bermaksud untuk menggunakan stasiun luar angkasa Tiangong yang baru selesai dibangun untuk menguji teknologi utama yang diperlukan untuk stasiun energi luar angkasanya. Dikutip dari Space News, China Academy of Space Technology, CAST, berencana akan melakukan eksperimen transfer tegangan tinggi antariksa dan transmisi daya nirkabel di orbit rendah bumi di 2018 untuk fase pertama. Fase kedua akan dilakukan yang membutuhkan transmisi energi yang akurat dengan jarak 35,8 ribu km ke bumi. Fase ketiga dan keempat akan dilakukan pada tahun 2035 dan 2050 untuk membangun pembangkit energi sebesar 10 MW dan 2 GW. Perusahaan Jerman, Sono Motors, Aptera Motors yang berbasis di California Selatan dan perusahaan Belanda Lightyear semuanya memproduksi kendaraan listrik dengan panel surya terintegrasi, yang dapat menyediakan sekitar 15-45 mil tambahan pada hari yang cerah. Dikutip dari CNBC, kendaraan listrik surya komersial pertama di dunia akan memasuki pasar Amerika Serikat dan Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Dan Kammen,
profesor energi di UC Berkeley, mengatakan dia berharap teknologi ini akan masuk akal secara finansial bagi banyak konsumen. Badan Antariksa Eropa, ESA, sedang mendiskusikan rencana untuk membuat ladang surya di orbit pada konferensi 2 hari di Paris. Dikutip dari Sky News, proyek ini bertujuan untuk mengumpulkan sinar matahari di area yang luas di ruang angkasa dan mengubahnya menjadi gelombang mikro kemudian mengirimkannya ke bumi. Sejumlah besar antena di bumi akan menangkap pancaran dan energi akan diubah menjadi listrik. Menurut penelitian, sistem operasional dapat dikembangkan pada tahun 2040. Tapi proyek ini juga akan memakan biaya yang sangat besar. Meskipun begitu, para ilmuwan percaya bahwa proyek ini masih layak secara ekonomi bahkan jika hanya 10% energi yang mencapai ke bumi. Sebesar 20% dari total anggaran Meta disalurkan ke Reality Labs, divisi AR dan VR perusahaan. Dan di dalam Reality Labs, lebih dari 50% pengeluaran digunakan untuk penelitian dan pengembangan kacamata AR dan 40%-nya digunakan untuk VR. Meta yang telah mengerjakan teknologi AR selama hampir 8 tahun ini mengatakan bahwa produk kacamata pintar akan muncul beberapa tahun ke depan dan kacamata AR yang sebenarnya akan tiba di akhir dekade ini. Thirdfest, sebuah developer VR game dan Web3 yang berbasis di Tokyo baru saja mengumumkan putaran pendanaan sebesar $15 juta atau sekitar 231 miliar rupiah dengan MZ Web3 Fund sebagai investor utama. Uang ini akan mereka gunakan untuk memperkuat rekrutmen global pembuat game dan profesional lainnya. Kami percaya bahwa industri game VR dan Web3 memiliki masa depan yang cerah dan Thirdfest diposisikan unik untuk mendapatkan keuntungan dari tren pertumbuhan pasar dan pengalaman luar biasa dari timnya, kata Yusaku Maezawa, CEO MZ Web3 Fund. Pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried membeku menghadapi tekanan ketika perusahaannya runtuh. Dikutip dari CoinDesk, Bankman-Fried yang telah mengundurkan diri pada tanggal 11 November itu mengirimkan surat kepada internal perusahaan dan mengatakan bahwa dia merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi. Saya tidak bermaksud semua ini terjadi, dan saya akan memberikan apa saja untuk dapat kembali dan melakukan hal-hal lagi. Kalian adalah keluarga saya, katanya. Carve, sebuah startup yang berbasis di Los Angeles mengumumkan pendanaan sebesar $4 juta atau sekitar 61 miliar rupiah. Pendanaan ini ditujukan untuk membangun solusi identitas terdesentralisasi untuk aplikasi game sehingga memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas di antara aplikasi dan game. Carve menggunakan teknologi berbasis blockchain untuk memungkinkan pengguna menghosting nama pengguna dan informasi mereka sendiri dan membawanya di antara aplikasi. Informasi ini dapat berupa pencapaian pengguna game, reputasi, koneksi teman dan lain-lain. Kehadiran Elon Musk di Twitter membawa sisi positif yaitu bisa membasmi akun bot di Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, hal ini diungkapkan oleh pengamat media sosial, Ismail Fahmi, yang menilai Musk memiliki komitmen membasmi akun bot hingga pornografi anak. Meskipun akuisisi Twitter oleh Elon Musk menuai banyak riuh seperti pemecatan para petinggi dan pembukaan akun yang diblokir, Twitter di tangan Elon Musk berpotensi untuk lebih transparan dan menggait kepercayaan publik. Intinya jadi freedom of speech tapi bukan untuk memecah belah ya, tutur Fahmi. Konferensi tingkat tinggi iklim, COP27, di Mesir menghasilkan kesepakatan untuk mendanai negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dikutip dari CNN Indonesia, beragam respon muncul pada konferensi tersebut. Beberapa negara merespon positif dan menyatakan bahwa kesepakatan itu bersejarah. Namun di sisi lain juga terdapat respon negatif dan mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak cukup ambisius untuk mengurangi emisi karbon. Hive, sebuah aplikasi alternatif Twitter tembus 1 juta pengguna. Dikutip dari CNBC Indonesia, hal ini terjadi setelah Elon Musk mengakuisisi Twitter dan merombak banyak hal di sana. Lonjakan install aplikasi Hive ini terjadi lantaran Musk menyambut kembali mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Twitter. Terungkap 5 insiden kebocoran data di Indonesia selama November tahun 2022. Dikutip dari CNBC Indonesia, hal ini terungkap saat rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Kominfo. 5 kebocoran data tersebut adalah Carousel tanggal 8 November My Pertamina pada tanggal 10 November Peduli Lindungi pada tanggal 15 November Lazada pada tanggal 16 November dan Mobile Legends pada tanggal 18 November. Situs berita Delik melaporkan bahwa CEO Meta, Mark Zuckerberg akan mundur pada tahun 2023. Hal itu diketahui dari sumber orang dalam yang tidak disebutkan namanya. Dilansir dari CNBC Indonesia, juru bicara Meta, Andy Stone dalam sebuah tweet mengatakan bahwa berita tersebut adalah salah. Berkat berita ini, saham perusahaan sempat mengalami kenaikan singkat sebesar 1%.